Haleluya, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan masih tetap berlaku bagi kita sampai hari ini. Itu sebabnya mari kita mau kembali lagi mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Mari sebelum kita akan memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi, kita bersatu hati berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Kembali lagi kami boleh berkumpul hari ini di dalam hadirat Tuhan. Kami mungkin berada terpisah satu dengan yang lain, tetapi kami percaya Engkau boleh satukan kami kembali lewat ibadah online dari Suara Injil hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah kami adalah Allah yang senantiasa peduli atas kehidupan kami. Dan biarlah ibadah kami hari ini yang kami persembahkan kepada Tuhan menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini dari berawal hingga pada akhirnya. Urapi kami semua Tuhan, lawatlah kami. Tidak ada satupun dari kami yang tidak dilawat dan dijamu oleh kuasa Roh Kudus. Dan biar kami boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan. Jiwa kami disegarkan, jiwa kami dipuaskan dalam hadirat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadir-Mu di
Puji Tuhan, hari-hari yang kita telah lewati, beberapa hari baru dalam tahun yang baru ini, biarlah kita senantiasa percaya bahwa selalu ada keindahan jika kita berjalan bersama-sama di dalam Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini, keindahan di dalam Yesus. Haleluya. bersama-sama dengan Yesus setiap hari, karena kita percaya Yesus yang akan selalu menuntun hidup kita hari lepas hari. Puji Tuhan, bersama Tuhan tidak ada ketakutan, berjalan bersama Tuhan tidak akan khawatir akan masa depan kita, apa akan terjadi di tahun 2024. Karena kita percaya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau kita hidup senantiasa mau ada di dalam hadirat Tuhan, membawa sembah kita,
kebesaran kita kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan pun selalu menunggu kita. Setiap kedatangan kita lewat permohonan doa kita, Tuhan selalu menunggu, karena kita yakin bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang abadi. Kita punya Bapa yang kekal, Allah yang setia. Puji Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar
kasih Tuhan mengalir dalam setiap hati kami. Kami merasakan kuasa Tuhan membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami untuk tetap percaya kepada kuasa dan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Dan biarlah Tuhan, kami rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain dia dekat dengan Tuhan, dekat di kaki-Mu. Biarlah kami selalu tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Kami mau mengejar kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena kalau tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kami, semuanya akan sia-sia Tuhan. Kalau tanpa hadir-Mu dalam hidup kami, semuanya tidak berarti apa-apa. Karena kami hidup hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu kerinduan-Mu ingin selalu mendengar suara kami, pujian kami, doa-doa kami. Kami tahu juga Engkau selalu rindu bersekutu dengan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah hati kami juga selalu rindu dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat Tuhan kami akan menemukan kasih yang abadi, kasih yang tidak pernah habis, kasih yang tidak pernah luntur, kasih yang tidak pernah tawar. Karena Engkau Bapa yang kekal, kasih Tuhan agape kekal untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kepuasan di dalam hadirat, untuk keindahan di dalam Yesus yang kami nikmati hari ini. Dan kami rindu saat ini dengar suara-Mu. Kami rindu saat ini dengar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, untuk kami tetap terus ada di dalam jalur kebenaran firman-Mu, untuk kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tapi buatlah langkah kaki kami di dalam jalur kebenaran firman-Mu yang benar. Itu sebabnya Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu, beri hikmat kewahyuan, ilham Roh Kudus bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan mau-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Dan buatlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia melakukan semua kehendak Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami puas dalam hadirat-Mu Tuhan hari ini. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami merasakan jamahan kuasa-Mu mengalir di hati kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berikan hati kami, hidup kami seluruhnya hanya kepada Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu online saat ini. Dimanapun kita berada, kita percaya dan sudah pasti ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Meskipun saudara ada di tempat-tempat yang terjauh, terpencil, Tuhan ada bersama dengan saudara. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik dan Tuhan selalu berbuat yang baik dalam kehidupan kita. Apapun situasi kita saat ini, percayai bahwa Tuhan punya maksud dan rencana serta tujuan yang baik buat saudara dan saya. Pada saat ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan menghafalkan satu ayat hafalan yang terdapat dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan berusaha menghafalkannya. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi saudara kita baca Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian ayat hafalan kita pada minggu ini dan kiranya kita mengulang-ulangnya setiap hari supaya kita menghafalnya. Dan bukan sekedar menghafal tapi menjadi pedoman bagi hidup kita.
Kita akan masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini dengan tema 3 unsur iman. Kita sudah sering mendengar tentang iman, bahkan kita percaya bahwa diri kita beriman kepada Tuhan. Tapi apakah kita sudah tahu apa saja unsur dari iman? Kita perlu mengerti agar kita benar-benar dapat hidup dan bertumbuh dalam iman kita. Kita akan baca nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Roma 10 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan buat saudara semua. Roma 10 ayat 16 sampai 21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-19, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang yang akan menyeberangi sungai di suatu wilayah di Skotlandia. Dan ketika ia naik ke perahu dayung yang pengemudinya atau pendayungnya adalah seorang pria juga, penumpang ini melihat atau memperhatikan dayung yang di kiri dan di kanan itu ada tulisan faith dan work, yang artinya iman dan kerja atau perbuatan. Jadi di satu dayung ada tulisan faith, di dayung yang satunya lagi ada tulisan work. Melihat hal itu, penumpang ini tertarik untuk bertanya. Dia tanyakan kenapa ada tulisan faith di dayung yang satu dan work di dayung yang lainnya. Pria yang mendayung itu kemudian dengan semangat menjelaskan. Dia mengangkat dayung yang bertuliskan work dan dia hanya mendayung dengan satu dayung yang bertuliskan faith atau iman. Dampaknya adalah perahu yang mereka naiki itu hanya berputar-putar, membentuk satu jalur lingkaran. Kemudian pria ini mengangkat dayung yang bertuliskan faith dan kemudian menurunkan dayung yang bertuliskan work untuk digunakan sebagai pendayung. Hasilnya sama, perahu itu hanya berputar-putar, membentuk jalur lingkaran. Setelah mendemonstrasikan hal itu, pendayung ini berkata kepada sang penumpang, kehidupan kita tidak bisa seimbang kalau hanya ada satu. Kita harus butuh dua-duanya, yaitu faith dan juga work, supaya kita berjalan lurus dan mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita orang-orang percaya hendaknya memiliki dua hal ini, yaitu iman dan perbuatan. Kalau hanya iman saja, maka itu sia-sia. Kalau perbuatan saja tanpa iman, itu juga tidak berguna. Dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, di sini dijelaskan tentang bagaimana bangsa Israel itu sangat sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah mendengar dan mendengar, tapi mereka tidak menanggapi, tidak meresponi. Meskipun para nabi sudah diutus untuk menyampaikan suara firman Tuhan kepada mereka, tapi sebagian besar dari mereka tetap berkeras hati, bebal, dan selalu membantah. Akibat dari sikap mereka, Tuhan membuat mereka cemburu kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Karena Tuhan berbicara kepada mereka dan mereka mau mendengar.
Saudara dan saya termasuk bangsa-bangsa yang dulunya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan yang benar. Tapi sekarang kita sudah mengenal Tuhan. Kita menerima firman-Nya dan meresponi akan firman-Nya itu dengan iman. Dan kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya berkat secara lahiriah, tapi yang terutama adalah berkat keselamatan dan hidup yang kekal. Dan itu membuat bangsa Israel cemburu. Ada satu inti yang disampaikan di sini, yaitu tentang iman. Di ayat yang ke-17 dinyatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sejak dulu sampai sekarang, kabar tentang Kristus diperdengarkan, suara firman Tuhan disampaikan, hingga kepada bangsa-bangsa yang tinggal di ujung-ujung bumi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, penyampaian firman Tuhan itu tidak akan berdampak kalau tidak sungguh-sungguh didengar dan diperhatikan. Kita perlu mendengar firman Tuhan, mengimaninya dan menghidupinya, sehingga iman kita benar-benar bertumbuh dan kehidupan kita ada dalam keberkatan Tuhan. Ada 3 hal saudara yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan iman. 3 unsur iman. Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 ayat hafalan kita, di situ dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tanpa mendengarkan firman Tuhan, tidak akan timbul iman. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Firman Kristus disebutkan di sini. Jadi iman berkaitan dengan firman Kristus, berhubungan dengan kebenaran Kristus, berhubungan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan, Allah pencipta semesta ini. Iman tidak bisa timbul dari mendengarkan lagu-lagu dunia. Iman tidak bisa timbul dari membaca buku-buku filosofi atau buku-buku lain yang dari dunia ini. Iman tidak bisa timbul dari obrolan-obrolan yang tidak berisi. Tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, apa yang kita dengar menentukan kehidupan keimanan kita. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari, iman kita lama-kelamaan akan menjadi lemah. Ada orang yang menganggap bahwa dirinya kuat dan tidak perlu ke gereja, tidak perlu membaca Alkitab, tidak perlu merenungkan firman Tuhan, tidak perlu mendengarkan khotbah atau pembacaan firman Tuhan. Ke gereja nanti pada saat Natal saja, seperti kapal selam saudara, timbul dan tenggelam. Nanti pada saat Natal baru muncul ke permukaan, dan kesempatan Natal itu pun tidak digunakan dengan baik. Firman yang disampaikan tidak didengar dan diperhatikan, karena fokusnya hanyalah untuk memenuhi kewajiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Untuk kebutuhan jasmani kita makan 3 kali sehari. Bahkan ada yang lebih, ada yang 5 kali sehari, 6 kali. Itu untuk keperluan jasmani, tubuh kita. Bagaimana dengan tubuh rohani kita, saudara? Apakah kita membiarkannya menjadi kisut layu, tidak bertumbuh, kering kerontang, karena tidak mendengarkan firman, tidak makan firman Tuhan? Kita perlu, saudara, firman Tuhan. Tanpa mendengarkan firman Tuhan, tidak akan timbul iman. Iman kita harus dijaga, dipelihara dengan mendengarkan firman. Jangan hanya menonton film, sinetron atau drama. Mari saudara seimbangkan hidup kita. Dengarkan firman Tuhan. Unsur iman yang kedua adalah mempercayai firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Mendengar saja belum cukup, saudara. Harus ada respon, harus ada tanggapan terhadap penyampaian firman Tuhan.
tanggapan itu haruslah tanggapan iman, yaitu sikap percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 19 ini, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Mengapa tertulis demikian, saudara? Karena bangsa Israel tidak menanggapi firman Tuhan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang mereka dengar itu ibarat masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak mampir ke dalam hati. Mungkin mampir tapi hanya sebentar, lalu pergi lagi. Firman Tuhan harus tertanam dalam hati kita. Dan kita memberikan tanggapan positif, yaitu mempercayai akan firman Tuhan. Dari hampir 2 juta orang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb serta keluarga mereka saja yang masuk ke tanah perjanjian. Selebihnya yang masuk bersama dengan Yosua dan Kaleb ke tanah Kanaan adalah generasi yang lahir selama berada di padang gurun. Mengapa hal ini terjadi, saudara? Karena Yosua dan Kaleb percaya kepada janji firman Tuhan, sementara yang lain tidak. Penting sekali, saudara, untuk kita mempercayai firman Tuhan. Karena kepercayaan kita kepada firman Tuhan akan berdampak dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat, kalau saudara mau mengalami janji-janji Tuhan, kalau saudara mau mengalami berkat, keselamatan, dan kehidupan kekal, maka saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Di era informasi sekarang ini yang terbuka, semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada lagi batas-batas yang menghambat orang untuk mendengarkan firman. Memang masih ada negara Korea Utara yang membatasi warganya untuk mendengarkan atau mengakses informasi melalui internet. Tapi hampir seluruh negara di dunia ini sudah memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengakses informasi melalui internet. Di dalamnya ada firman Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua orang yang mendengarkan firman memberikan tanggapan yang positif. Tidak semua orang yang mendengarkan firman percaya kepada firman Tuhan. Nah, jangan kita menjadi sama seperti itu, saudara. Kita harus miliki sikap percaya kepada firman Tuhan, supaya kita alami janji firman Tuhan. Kita alami kuasa firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Unsur yang ketiga, saudara, dari iman adalah melakukan firman Tuhan. Jangan selalu beralasan, saya tidak bisa melakukan firman Tuhan karena ini, karena itu, dan sebagainya. Jangan beralasan, nanti kalau saya sudah tua baru saya mau melakukan firman Tuhan. Sekarang saya masih muda, saya ingin senang-senang melakukan keinginan saya. Nanti, pada saatnya nanti saya mau melakukan firman. Tidak bisa demikian, saudara. Atau kita katakan, nanti kalau saya sembuh dari sakit, saya baru akan melakukan firman Tuhan. Atau nanti kalau Tuhan tolong saya akan melakukan firman Tuhan. Tidak bisa demikian, saudara. Jangan beralasan. Jangan cari-cari pembenaran atas ketidaktaatan kita sendiri. Di ayat yang ke-21 kita baca, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Betapa luar biasanya kasih, kesetiaan, dan kesabaran Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan mengulurkan tangan, artinya Tuhan selalu mau menjangkau mereka, selalu rindu untuk membawa mereka dekat, memeluk mereka dalam kasih karunia-Nya. Tuhan berbicara kepada mereka melalui nabi-nabinya. Tuhan menyampaikan suaranya supaya mereka mendengar, meresponi, dan hidup dalam berkat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak menanggapi. Mereka malah bebal dan selalu membantah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh mengatakan, saya orang beriman, saya percaya. Tapi kalau kita tidak punya buah iman dalam perbuatan, itu sama saja omong kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati.
Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kalau kita mengaku beriman, maka kita harus membuktikan iman itu dengan melakukan firman Tuhan. Jangan jadi orang yang tong kosong bunyi nyaring, tapi jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang sungguh-sungguh mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita adalah seorang profesional, bekerja di kantor atau di pabrik atau dimanapun, tunjukkan kualitas iman kita melalui tutur kata kita, melalui sikap hidup kita, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai nama Tuhan dicemooh karena kita yang mengaku beriman ternyata tidak hidup dalam iman. Di dalam penjara ada banyak nama-nama Alkitab. Ada orang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi mereka melakukan kejahatan. Saya tidak sedang menghakimi saudara-saudara yang berada di dalam penjara saat ini. Saya hanya ingin menyampaikan, mari kita tunjukkan kehidupan iman kita yang sungguh. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ada di dalam penjara karena kesalahan yang tidak saudara lakukan, tetaplah sabar. Kalau saudara ada di dalam penjara karena kesalahan yang saudara lakukan, bertobatlah, kembali kepada Tuhan, dan hiduplah dalam kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah 3 unsur iman ini ada dalam hidup kita? Apakah kita rajin mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Apakah kita punya kerinduan untuk membaca firman-Nya, merenungkannya siang dan malam? Jangan sampai porsi terbesar dari waktu kita habiskan untuk mendengarkan hal-hal yang melemahkan iman kita. Jangan biarkan porsi waktu yang Tuhan berikan buat kita pakai lebih banyak untuk membaca hal-hal yang berlawanan atau yang melemahkan iman kita. Mari saudara, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, renungkan itu setiap hari, siang dan malam. Mengapa ini penting, saudara? Karena iman timbul dari pendengaran. Berikan makan bagi tubuh rohani kita dengan firman Tuhan, supaya bertumbuh dalam iman. Pertanyaan kedua, apakah kita meresponi firman Tuhan dengan hati yang percaya? Ataukah kita tertawa, mencemooh kebenaran firman Tuhan? Kita menolak, kita tidak menanggapinya. Bagaimana respon kita selama ini, saudara? Apakah kita selalu berbantah-bantahan dengan Tuhan? Selalu mencari pembenaran dari kesalahan kita, mencari pembenaran dari dosa-dosa kita. Kita tidak mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Dia mau agar kita meresponi firman-Nya dengan hati yang percaya. Pertanyaan ketiga, saudara, bagaimana sikap kita dalam keseharian? Bagaimana sikap kita di rumah? Bagaimana sikap kita di tempat kerja? Apakah kita taat melakukan firman Tuhan? Ataukah kita hanya orang-orang yang manis di bibir saja? Hanya berkata-kata tapi tidak melakukan. Hanya beriman tapi tidak berbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dalam Alkitab disebutkan, pada hari terakhir ada banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah melayani Tuhan? Bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu? Menyembuhkan orang demi nama-Mu? Melakukan ini dan itu demi nama-Mu? Tapi di situ Tuhan berkata, lenyahlah kamu sekalian, pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Betapa penting, saudara, iman disertai dengan perbuatan. Jangan hanya percaya, tapi tidak melakukan. Tapi mari jadi orang yang percaya dan mengerjakan firman Tuhan di kehidupan kita. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua untuk hidup dalam kebenarannya. Kalau ada di antara kita yang selama ini gagal, yang selama ini kurang dalam 3 hal atau 3 unsur iman ini, mari kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong kita, menguatkan, sehingga kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Pada saat ini juga saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bagi saudara khususnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus,
Dia adalah Sang Firman. Jangan tolak Dia. Terimalah Dia. Tanggapi Dia dengan iman percaya. Dan hiduplah dalam kesetiaan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, agar saudara mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Supaya saudara tidak dihukum dan binasa di neraka, tapi supaya saudara hidup bahagia selamanya dalam sorga yang kekal. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkaulah Sang Firman, pribadi Allah sendiri yang telah turun ke dunia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa kami, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan memerintah atas segalanya, serta Engkau akan datang kembali di akhir zaman, sebagai hakim atas segala hakim, dan raja di atas segala raja. Terimalah aku Tuhan Yesus sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dengarkan firman, dan bertumbuhlah dalam iman pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan sampai akhir, serta setialah selalu dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara semua, jemaat ibadah online Suara Injil, sama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tuhan sudah memberikan kami pengertian sehingga kami memahami akan 3 unsur iman, yaitu mendengarkan firman, percaya kepada firman-Mu, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh memiliki ketiga unsur ini dalam hidup kami, supaya iman kami bertumbuh ke arah yang benar, dan menjadi semakin sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam masa-masa menjelang pemilu saat ini, berikanlah ya Tuhan ketenangan, kesabaran, dan perdamaian bagi semua orang, supaya tidak saling menyerang satu sama lain, tidak saling membenci, tapi saling mengasihi. Kami juga berdoa untuk situasi di beberapa wilayah yang tertimpa bencana, agar Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan bagi para korban. Dan kami juga berdoa untuk situasi negara-negara yang sedang berkonflik saat ini, yang sedang ada perang, agar Tuhan memberikan juga perdamaian. Jamah setiap hati para petinggi negara-negara untuk mau berdamai dan mengasihi satu sama lain. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap orang dari segala bangsa, supaya Tuhan mencurahkan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka mengalami anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan dan juga keluarga kami masing-masing, agar Tuhan menolong dan menuntun di sepanjang hari-hari ke depan. Seterusnya Tuhan selalu menyertai kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam studi, dalam segala aktivitas. Biarlah Tuhan menolong membuat kami berhasil, dan segala yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa juga saat ini bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menyempurnakan setiap tubuh yang sakit, sehingga sehat sempurna oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga menolong memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan dan masalah. Kami percaya kuasa Tuhan termanifestasikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah semua orang-orang percaya kepadamu. Berikan kekuatan dan sukacita selalu. Berkat-Mu atas kami semua dan atas keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online pada saat ini sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.